Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Yang warahmatullahi wabarakatuh. saya hormati pimpinan cabang Muhammadiyah Jawa Barat beserta jajarannya, dan yang kedua ayahanda kita Mudir Ma'had Darul Alqom Muhammadiyah Garut. Yang ketiga juga kami aturkan pimpinan PCIM Turki. Selanjutnya guru-guru, Bapak Ibu guru, Ustadz Ustazah Ma'had Darul Alqom Muhammadiyah Garut, dan serta Bapak Ibu, adik-adik serta semua rekan-rekan yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini saya ingin mencoba menjelaskan berkaitan dengan beasiswa yang diberikan oleh pemerintah Turki atau yang sering kita dengar atau kita pahami sebagai beasiswa YTB singkatannya. Seperti itu. Dalam kesempatan kali ini mungkin saya akan mengawali dari perkenalan umum. Saya yakin kawan-kawan di sini, Bapak Ibu dan rekan-rekan semua sudah cukup familiar, namun saya kembali meng-headline beberapa poin penting bahwasanya beasiswa ini merupakan beasiswa yang dikelola oleh pemerintah Turki melalui lembaga independen yang bernama YTB atau singkatan Yurtdesche Tukel ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, yang memberikan kesempatan untuk jenjang S1, S2, dan S3. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, ternyata pemerintah Turki terus menginovasi beasiswa-beasiswa yang diberikan kepada mahasiswa asing, yang diantaranya di sini ada Art Scholarship Program, Research Scholarship Program, atau beasiswa riset, beasiswa seni, Success Scholarship Program, dan beasiswa yang memberikan untuk belajar bahasa Turki itu sendiri. Namun dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan secara umum berkaitan dengan kita sebut sebagai General Scholarship Program atau yang sering kita pahami sebagai YTB itu sendiri. Yang di sini cakupan beasiswanya sebagaimana kita dapat lihat dalam layar. Di situ yang pertama adalah penempatan universitas. Jadi ketika adik-adik nanti daftar itu memang sudah bisa mendapatkan kesempatan untuk memilih program studi dan dipastikan diterima di program studi yang dipilih saat mendaftar. Yang kedua itu ada kursus program bahasa Turki selama 1 tahun. Yang ketiga ada asuransi kesehatan. Yang keempat ada akomodasi berupa tempat tinggal. Di sini juga ada uang saku bulanan yang mencapai 800 tele untuk S1, S2 1100 tele, dan untuk S3 1600 tele, kurang lebih seperti itu. Dan di sini juga ada biaya tunjangan, biaya tanggungan biaya untuk pendidikan atau yang sering disebut tuition fees. Dan juga akan diberikan tiket kedatangan dan kepulangan menuju Turki, dan setelah lulus nanti diberikan juga tiket untuk kepulangannya. Jadi memang beasiswa YTB ini memang salah satu beasiswa yang cukup lengkap bisa dibilang, dan sangat memberikan manfaat bagi mahasiswa-mahasiswa asing yang ingin belajar di Turki itu sendiri. Selanjutnya di sini persyaratan pendaftaran yang bisa saya rangkum kurang lebih seperti ini. Yang pertama adalah identitas diri. Nanti adik-adik yang mau mendaftar jangan lupa identitas dirinya. Jika yang sudah memiliki paspor itu sangat baik dan sangat disarankan. Tapi ketika tidak ada paspor nanti bisa menggunakan KTP, kartu keluarga. Dan yang kedua ada pas foto yang digunakan untuk nanti saat pendaftaran aplikasi, pas foto formal lebih disarankan. Yang ketiga ada juga pastikan memiliki email dan nomor kontak HP untuk melengkapi identitas diri. Dan di sini juga ada persyaratan utamanya, yakni ijazah dan transkrip nilai berupa SMP, MTS dan sederajat, SMA, SMK, MA dan sederajat. Yang bagi mendaftar S1 tentunya SMP, SMA dan sederajat yang akan diunggah ke aplikasi yang akan didaftarkan. Nah, untuk S1 sendiri tentunya ijazah yang dimiliki terakhir. Misalkan saya waktu mendaftar itu untuk program S2, maka persyaratan ijazah dan transkrip nilai dari mulai SMP hingga S1 seperti itu. Jadi untuk persyaratan pendidikan terakhir diunggah ke aplikasi. Yang selanjutnya yakni terkait dengan sertifikat bahasa Inggris. Nah, di sini memang tidak diwajibkan untuk beasiswa ini, namun ketika memiliki
sertifikat bahasa Inggris yang sejenis TOEFL, IELTS, dan seterusnya, itu akan memberikan sebuah keunggulan tersendiri seperti itu. Dan yang selanjutnya ada untuk proposal riset ini diperuntukkan bagi pendaftar S2 dan S3. Jadi untuk adik-adik S1 itu tidak diperuntukkan untuk proposal riset. Dan yang selanjutnya itu letter of intent atau motivation letter. Kurang lebih letter of intent atau motivation letter ini menggambarkan ketertarikan adik-adik saat melanjutkan studi di Turki itu sendiri, yang ditulis dalam bentuk deskriptif yang akan diunggah di aplikasi yang akan didaftarkan oleh adik-adik seperti itu. Nah, yang selanjutnya juga di sini bisa dilihat saat mendaftar pastikan sudah saat ingin mendaftar mengisi aplikasi pastikan tentunya register mendaftar pada aplikasi yang tertera yang ada di beasiswa ini. Yang kedua lanjut kepada di sini terkait dengan mengisi aplikasi jika memiliki kelebihan khusus, di situ bisa dilengkapi juga berkaitan dengan data pribadi, dan di sini juga ada yang kita pahami sebagai batas umur pendaftar. Jadi untuk S1 sendiri, sebagaimana persyaratan yang diminta dari website yang disertakan dalam website itu, untuk S1 maksimal 21 tahun, S2 31 tahun umurnya, dan S3 35 tahun. Nah, di sini juga ada kriteria capaian pendidikan. Nah, di sini misalkan 70% untuk pendaftar S1. Jadi seperti ini kurang lebih jika adik-adik misalkan sekarang kan sedang dibuka pendaftaran YTB sejak bulan Januari tanggal 9 atau 10 hingga 20 Februari nanti. Jadi untuk adik-adik yang memang sudah kelas 12 itu bisa mendaftar walaupun belum lulus. Seperti itu. Jadi bisa mendaftar walaupun belum lulus. Nanti ada pengisian aplikasinya juga agak sedikit berbeda, namun tetap pada satu aplikasi yang sama, kurang lebih seperti itu. Jadi untuk pendaftar S2 dan S3 juga seperti itu, kurang lebih 75%. Dan untuk khusus untuk pendaftar yang ingin melanjutkan studi untuk program ilmu kesehatan itu disyaratkan minimal 90% seperti itu. Dan di sini juga saya sertakan sertifikat-sertifikat penghargaan yang akan diunggah yang akan memberikan kelebihan khusus dalam mendaftar beasiswa YTB itu sendiri. Selanjutnya, nah di sini proses persiapan. Di sini proses persiapan tadi sempat saya sampaikan bahwasannya bagi rekan-rekan adik-adik yang sudah memiliki paspor itu menjadi keunggulan tersendiri seperti itu. Karena nanti ketika memang kita sudah memiliki paspor bisa langsung diunggah saja paspornya untuk sebagai identitas diri. Yang kedua tadi saya sebutkan juga TOEFL atau IELTS, namun tidak wajib. Tapi ketika memiliki TOEFL atau IELTS dan seterusnya yang resmi kelembagaan itu bisa diunggah juga sebagai bentuk kelebihan atau memiliki keunggulan tersendiri bagi pendaftar. Yang ketiga di sini memang ketika memang kita berkompetisi dalam sebuah dalam pendaftaran beasiswa memang tidak dipungkiri bahwasanya prestasi akademik atau non-akademik itu akan menjadi salah satu indikator untuk dipilihnya sebagai penerima beasiswa awardee atau penerima beasiswa itu sendiri. Jadi bagi adik-adik yang memang memiliki prestasi yang dibuktikan dalam bentuk sertifikat, misalkan hafidz, hafizah, dan seterusnya, atau prestasi lainnya, baik akademik atau non-akademik, itu akan sangat membantu dalam proses seleksi yang dilalui seperti itu. Namun demikian, bukan berarti yang tidak memiliki dalam artian atau belum memiliki prestasi itu berkecil hati, namun justru kita tidak tahu bagaimana proses di dalamnya, bagaimana para reviewer atau para penilai menilai para pendaftar itu kita tidak pernah tahu, namun kita sangat disarankan ketika memang memiliki prestasi itu akan sangat membantu. Yang selanjutnya di sini bisa mulai berlatih menulis dokumen dalam yang terdiri dari recommendation letter atau referral letter. Ini maksudnya adalah surat rekomendasi
Jadi nanti adik-adik bisa meminta surat rekomendasi dari ustadz, ustazah untuk mendaftar beasiswa ini sendiri. Jadi bagi adik-adik yang kelas 11 atau di bawahnya juga, kalau memang ingin sudah berniat kuat untuk melanjutkan studi ke luar negeri, itu memang surat rekomendasi itu memang menjadi sebuah keperluan yang tidak bisa ditawar seperti itu. Jadi bisa dipersiapkan sedikit demi sedikit seperti itu. Yang kedua, di sini ada motivation letter seperti yang tadi di awal saya sebutkan berkaitan dengan ketertarikan adik-adik secara akademik mengapa melanjutkan studi khususnya di Turki ataupun jurusan yang adik-adik pilih nantinya seperti itu. Yang ketiga di sini ada proposal studi itu bagi S2 dan S3. Yang selanjutnya ada CV atau curriculum vitae, resume atau biodata seperti itu. Biodata yang disiapkan yang akan diunggah ke aplikasi yang nanti akan didaftarkan. Yang ketiga tadi, dan ini ijazah dan transkrip nilai. Memang ada banyak pertanyaan kepada saya berkaitan dengan translate ijazah. Nah, untuk kalau kasus saya sendiri, kita bicara kasus saya sendiri, saya mendaftar S2 itu ijazah SMP dan SMA atau sederajat itu memang tidak ditranslate. Jadi tetap dalam kondisi asli dalam bahasa Indonesia. Namun untuk ijazah S1 memang ijazah kami di Muhammadiyah Jogja itu sudah ada dalam dua bahasa, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Jadi saya juga merasa waktu itu tidak perlu ditranslate. Jadi memang saya tidak ada satupun dokumen yang ditranslate ke bahasa Turki atau bahasa Inggris. Jadi langsung diunggah ke aplikasi yang saya sudah pernah lakukan. Nah, namun bagi adik-adik, bagi pendaftar S1, saya sangat sarankan untuk diunggah, untuk ditranslate, mohon maaf, untuk ditranslate ijazah dan transkrip nilainya ke bahasa Inggris minimal atau syukur-syukur ke bahasa Turki, seperti itu. Karena bagi dalam ekspektasi saya, nanti untuk penilaian saya, misalkan saat S2 itu penilaian utamanya memang saat prestasi akademik di S1, jadi seperti itu. Karena sudah dalam bahasa Inggris semua, dan kita tahu bahasa Inggris bahwasanya bahasa Inggris ada bahasa internasional, maka saya merasa tidak perlu untuk ditranslate. Namun bagi adik-adik rekan-rekan S1 yang akan mendaftar S1, saya kembali sarankan untuk ditranslate ke bahasa Inggris atau kalau syukur-syukur memang sudah ada dalam bahasa Inggris, itu sangat bersyukur. Tapi jikalau dalam bahasa Indonesia, sangat disarankan untuk ditranslate ke bahasa Turki atau bahasa Inggris seperti itu. Dan yang selanjutnya ini mantapkan, karena ini bagian dari proses persiapan, jadi memang adik-adik harus memantapkan program pilihan atau jurusan yang memang ingin dituju saat mendaftar beasiswa ini, seperti itu. Yang selanjutnya ini juga bagian yang tidak bisa terpisahkan, bahwasanya izin dari sanak keluarga, saudara, ustadz, ustazah itu menjadi sebuah bagian yang tidak bisa terpisahkan, karena dengan doanya, dengan upayanya, lahiriah batiniahnya itu akan sangat mendorong dalam proses yang sedang kita lakukan untuk pendaftaran beasiswa tersebut. Di sini juga saya menambahkan bahwasanya ciptakan dan berada pada lingkungan yang tepat. Jadi memang ketika memang tadi saya sempat sampaikan bahwasanya ketika memang ingin masuk kepada dunia ataupun ruang lingkup yang lebih luas, ruang lingkup internasionalisasi, memang lingkungan-lingkungan itu perlu diciptakan. Misalkan sederhananya kita ada berada pada komunitas yang memang satu visi, satu misi ingin melanjutkan studi ke luar negeri, kita sering diskusi dengan menggunakan bahasa Inggris atau dan seterusnya, karena tidak bisa dipungkiri bahwasanya bahasa Inggris menjadi minimal bahasa yang memang dibutuhkan untuk masuk ke lingkup internasionalisasi seperti itu. Dan di sini juga saya cantumkan perbanyak informasi beasiswa. Barangkali adik-adik yang memang sudah sangat berniat ke Turki, jangan membatasi diri hanya satu tujuan, tapi perbanyak informasi. Barangkali memang nasib kita bukan ada di Turki atau di tempat lain, itu kita tidak pernah tahu. Dengan banyaknya informasi ini, tentunya akan semakin memahami bagaimana proses beasiswa yang akan dijalani seperti itu. Dan yang selanjutnya mendaftar lebih dari satu tujuan beasiswa. Tadi sebetulnya sama, jadi memang
kita tidak pernah tahu waktu misalkan saya, dalam kasus saya juga beberapa kali mendaftar beasiswa, tidak hanya dalam satu tujuan, dan dapatnya di Turki. Alhamdulillah, syukur, sangat bersyukur dengan capaian yang diraih. Namun di samping itu ada beberapa tahapan yang memang saya tidak hanya satu tujuan ke Turki, beberapa misalkan ke Malaysia waktu itu dan beberapa negara lainnya. Dan persiapkan mental dan spiritual tentunya sebagai bahan, sebagai modal untuk teman-teman berjuang untuk mendapatkan beasiswa itu sendiri. Dan di sini khusus untuk Turki juga, memang saya sempat sampaikan juga di beberapa webinar di forum lain juga bahwasanya kesiapan belajar bahasa Turki ini juga harus bisa disikapi atau dinilai jauh-jauh hari, karena memang ada beberapa orang yang memang cara memahami bahasa tidak secepat yang lain, misalkan seperti itu. Jadi ini bagian dari persiapan yang memang harus dilakukan juga, karena memang ketika misalkan nanti adik-adik memilih bahasa Turki, memang harus struggle, harus kuat belajar bahasanya, karena memang apa yang akan disampaikan dalam sebuah forum kelas akademik itu, karena khawatirnya tidak bisa ditangkap dengan maksimal, sehingga ilmu-ilmu yang sudah kita rencanakan untuk digali secara mendalam itu tidak maksimal. Khawatirnya seperti itu. Jadi ini harus disikapi juga dari awal, kesiapan belajar bahasa Turki seperti itu. Yang selanjutnya kesiapan lingkungan akademik tentunya, dan selanjutnya adalah kesiapan budaya di Turki. Walaupun nanti ada sedikit perbedaan atau shock culture atau shock budaya, atau itu biasa, namun kembali kepada persiapan adik-adik untuk mempersiapkan masuk ke lingkup internasionalisasi seperti itu. Dan itu saja kurang lebih dari saya. Barangkali nanti ada yang ditanyakan, insya Allah saya coba bantu jawab, khususnya untuk adik-adik yang mau mendaftar S1. Saya sendiri penerima beasiswa YTB pemerintah Turki tahun 2019. Saat ini tahun kedua di Turki, semester 1, tahun kedua, karena tahun pertamanya tadi sudah disampaikan bahwasanya tahun pertamanya itu belajar bahasa Turki, lalu tahun keduanya baru kita masuk ke kelas pada jenjangnya masing-masing. Seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih Ustadz moderator yang telah memberikan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami haturkan terima kasih kepada Ustadz Eki yang telah memaparkan terkait persiapan belajar ke Turki yang barusan disampaikan terkait beasiswa YTB. Insya Allah di antara anak-anak kami ada yang sudah atau sedang melakukan proses pendaftaran, dan mudah-mudahan ini jadi pemicu bagi yang lainnya. Tadi disampaikan masih ada waktu ya, tanggal 20 pendaftaran masih dibuka. Dipersilahkan, insya Allah Ustadz Eki beserta rekan-rekan yang lain akan membantu asistensi dan bimbingan yang lainnya setelah ini, insya Allah. Baiklah anak-anak sekalian, selanjutnya akan dilengkapi informasi terkait studi ke Turki ini oleh Ustadz Muhammad Iflahul Hamdi. Beliau kebetulan penerima beasiswa TDP. Bagaimana itu mungkin akan dijelaskan langsung oleh Ustadz Hamdi. Ustadz Hamdi dipersilakan untuk menyalakan mikrofon. Oke, terima kasih Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para asatis, undangan dan teman adik-adik yang berhadir pada malam hari ini. Insya Allah saya akan menjelaskan tentang beasiswa TDP. Saya mohon izin share screen. Silakan.
Halo, apakah sudah kelihatan? Silakan Ustaz. Boleh dilanjut. Oke. Insya akan fokus tentang TDV scholarship tentang dan segala persiapan ke Turki dan segala macamnya. Saya rasa sudah dijelaskan oleh senior saya, Mas Eki, dan tidak perlu saya ulang lagi. Insya Allah akan saya jelaskan secara singkat dan jelas, karena sudah saya masih ada beberapa pemateri yang akan memaparkan materinya. Bismillah. Oke. Mungkin beasiswa TDV tidak terkenal beasiswa ITB, tapi beasiswa TDV ini cukup menjanjikan fasilitasnya jika kita menjadi awardee beasiswa ini. Jadi beasiswa TDV merupakan beasiswa yang diberikan oleh TDV atau singkatan dari Türkiye Diyanet Vakfı. Kalau di Indonesia kan menjadi lembaga wakaf keagamaan Turki. Jadi lembaga ini berdiri dan tujuannya dapat pendidikan di Turki. Untuk pendidikan sendiri itu sudah memberikan ribuan beasiswa dari jenjang SMA, S1, S2 hingga S3, lebih dari 111 negara mahasiswa asing. Kemudian B ini tersedia kalau untuk mahasiswa internasional dari Indonesia, tersedia untuk jurusan SMA atau Imam Khatib Lisesi, dan jurusan S1 khusus untuk ilahiyat atau Islamic Theology. Maksimal usia pendaftaran sendiri itu adalah 21 tahun. Jadi untuk adik-adik yang sudah lewat tidak bisa lagi mendaftar. Kemudian untuk minimal nilai RAFER sendiri itu adalah 70. Lainnya, nilai ijazah kita harus tidak boleh kurang dari 70. Kemudian apa sih yang akan kita TDV? Tidak jauh berbeda B, tetapi ada sedikit perbedaan kecil dalam beasiswa TDV sendiri. Pertama, kita akan mendapatkan tiket keberangkatan awal, kemudian kita akan free uang kuliah, kita tidak akan membayar apapun selama perkuliahan. Kita juga free asrama 2 kali sehari di asrama. Kita juga akan diberikan persiapan bahasa Turki selama setahun, dan khusus untuk jurusan ilahiyat sendiri. Jadi mahasiswa ilahiyat itu harus bisa berbahasa Arab, dan bagi mahasiswa atau calon mahasiswa yang belum bisa berbahasa Arab, maka pihak TDV juga mempersiapkan kelas persiapan bahasa Arab. Tapi saya yakin kalau di Pondok Pesantren Darul Arkom ini nggak bakalan ada ya yang persiapan bahasa Arab. Kan udah pasti bisa ya, insya Allah. Kemudian kita juga akan mendapatkan uang bulanan sebanyak 500 TL per bulan. Kita juga dapat uang saku setiap awal semester, uang buku, itu 250 TL. Kemudian kalau menurut saya ini keunggulan yang paling bagus, karena kita juga dapat tiket PP setiap tahun untuk pulang ke Indonesia. Jadi untuk adik-adik yang mungkin nggak kuat lama di Turki, insya Allah bisa balik ke Indonesia setiap tahun, insya Allah. Jadi nggak masalah ya. Kemudian gimana caranya kita untuk mengapply beasiswa TDV ini? Sebenarnya beasiswa TDV ini tidak jauh berbeda dengan YTB dan gampang-gampang susah. Itu ada beberapa tahap seleksi yang akan dilakukan oleh pihak TDV. Yang pertama, penyeleksian berkas, dan penyeleksian ini full online dengan membuat akun di dbyc.tdv.org. Jika kita persiapan berkasnya dikabulkan atau dianggap pantas untuk maju ke tahap interview, kita akan dapat email dan kita akan melakukan interview. Kemudian setelah review, akan ada jeda sekitar 3 bulanan untuk pengumuman akhir. Jadi gambaran awalnya seperti ini. Dan insya Allah kita akan bahas satu persatu. Pertama, untuk seleksi berkas sendiri, sebelum akun kita akan mempersiapkan dokumen. Pertama, identitas, seperti KTP ataupun paspor. Namun bagi adik-adik yang mungkin belum punya paspor atau belum punya KTP,
itu bisa diganti dengan akta lahir. Kemudian, yang kedua kita perlu menyiapkan CV atau biodata diri kita. Kemudian juga diperlukan ijazah dan nilai yang di belakang ijazah, transkrip yang di belakang ijazah. Namun untuk adik-adik yang mungkin masih kelas 12 atau yang masih kelas 9 SMP, itu bisa diganti dengan, ijazahnya bisa diganti dengan surat keterangan masih berstatus siswa aktif atau belum tamat, itu bisa diminta ke pondok pesantrennya. Dan nilai ijazahnya bisa ditukar dengan nilai rapor semester 1 sampai semester 5. Dan untuk ijazah ini sendiri harus ditranslate ke dalam bahasa Inggris. Namun tidak perlu cemas, karena translate ini bisa dilakukan secara mandiri, bisa diminta tolong kepada pihak pondok pesantren, ataupun ditranslate sendiri. Karena untuk pendaftaran tidak perlu terjemah tersumpah. Jadi ini tidak diperlukan terjemah tersumpah untuk tahap pendaftaran awal. Kemudian recommendation letter. Ini surat rekomendasi bisa diminta mungkin kepada Pak Kiainya, kepada para asatisnya, dan ini sangat penting untuk tahap pendaftaran. Dan yang selanjutnya, yang terakhir, yang perlu kita persiapkan, sertifikat. Dan ini semua sertifikat, baik itu perlombaan, seminar, ataupun kegiatan volunteer yang pernah adik-adik ikuti, semuanya bisa adik-adik masukkan nanti di sistem Dianet. Setelah kita persiapkan hal-hal yang di atas, maka kita akan membuat akun di sistem DBYC. Tadi webnya itu www.dbyc.tdv.org. Setelah membuat akun, nanti di sana ada beberapa kolom yang harus kita isi. Yang pertama, kolom profile, atau data diri, diisi semuanya. Kemudian family information, tentang informasi keluarga, kontak kita, email dan nomor telepon. Kemudian work experience, kalau kita punya pengalaman kerja, adik-adik punya pengalaman kerja juga bisa dicantumkan. Kemudian health information atau informasi kesehatan kita. Kemudian juga ada country experience. Mungkin adik-adik yang pernah studi banding atau pernah jalan-jalan ke luar negeri, itu juga bisa dicantumkan di kolom country experience. Juga ada education information. Kalau di sini adik-adik akan diminta untuk mengisi data sekolahnya, nama sekolah, terus kapan masuk sekolahnya dan kapan tamat sekolahnya, itu akan diminta. Dan kita juga akan disuruh mengupload ijazah dan nilai transkrip ijazah di kolom education information. Kemudian juga ada kolom language information. Di bagian ini bagi adik-adik yang bisa berbahasa asing, baik itu bahasa Inggris misalnya atau bahasa Arab atau bahasa yang lainnya, itu bisa dicantumkan. Dan yang bagi yang memiliki TOEFL dan segala macam itu juga bisa dimasukkan ke kolom language information. Selanjutnya juga ada activity information. Nah, bagi adik-adik yang mungkin pernah mengikuti kejuaraan, pernah juara di lomba MTQ misalnya atau lomba apa saja, ataupun pernah mengikuti seminar, workshop, dan segala macam, itu bisa juga dicantumkan di activity information. Kemudian juga ada yang terakhir, reference information. Ini adalah informasi dari pemberi surat rekomendasi. Misalnya kita minta surat rekomendasi kepada mudir ma'had, maka reference information ini kita isi dengan informasi dari mudir kita. Namanya, jabatannya, emailnya, nomor teleponnya, dan segala macam. Nah, setelah kita mengisi semua kolom ini, maka selanjutnya kita akan memilih, kita bisa meng-apply beasiswa yang tersedia. Jadi di Dianet sendiri, di beasiswa TDV sendiri, ada 2 beasiswa yang bisa kita pilih. Yang pertama beasiswa SMA atau Imam Hatib, dan yang kedua itu beasiswa untuk S1, sarjana jurusan Islamic Theology. Nah, setelah kita apply, ntar ada kolom letter of intent yang ada di program ini. Di letter of intent itu pertanyaannya ada beberapa pertanyaan yang akan ditanyakan, seperti kalau nggak salah itu seperti ini. Seberapa besar pengetahuan adik-adik tentang Islam? Yang kedua itu seberapa tahu adik-adik tentang Al-Quran? Apakah adik-adik memiliki hafalan dan segala macam? Itu juga ditanyakan.
Yang ketiga, kenapa adik-adik memilih Turki dan kenapa memilih jurusan Islamic Theology, itu juga ditanyakan. Dan terakhir, apa planning atau planning adik-adik untuk kedepannya selama berkuliah di Turki. Setelah mengisi letter of intent, kita akan diminta untuk memilih kampus yang kita inginkan. Jadi yang bisa apply di seluruh kampus. TDV sendiri hanya memiliki 7 kampus yang bisa di-apply. Yang pertama itu kampus Ankara Univ di Ankara, Marmara Univ di Istanbul, Istanbul University di Istanbul, Uludağ University di Bursa, Necmettin Erbakan University di Konya, RGS University di Kayseri, dan Ankara Social Bilimler University di Ankara. Jadi teman-teman akan diminta untuk mengelis pilihan teman-teman dari 1, 2, 3 itu universitas apa aja yang teman-teman inginkan. Kemudian yang terakhir itu memilih tempat interview. So, lanjut. Setelah tahap seleksi berkas selesai, maka kita akan menunggu email dari pihak TDV. Jika kita alumni, maksudnya kalau positif dan berkas kita diterima, maka kita akan dipanggil wawancara. Dan biasanya itu diadakan di Jakarta atau di Aceh. Kemudian siapa sih yang akan mewawancarai kita? Itu biasanya pengujinya itu orang-orang Diyanet langsung didatangkan dari Turki. Jadi mereka nggak bisa bahasa Indonesia, maka dipersiapkan bahasa asingnya ya, seperti bahasa Inggris atau bahasa Arab. Namun untuk adik-adik yang mungkin memang tidak bisa berbahasa Inggris ataupun bahasa Arab, maka ada opsi lain. Jadi selain penguji ini juga ada tukang translate-nya. Translator-nya juga ada yang bisa mentranslate dari bahasa Indonesia ke bahasa Turki. Tapi tidak disarankan untuk menggunakan jasa translator ini karena itu bisa mengurangi poin kita. Selanjutnya juga ada apa aja sih yang akan ditanyakan dan apa aja yang akan ditanyakan di step interview ini. Pertama itu sebelum interview kita akan diminta untuk menjawab soal tes IQ secara tertulis. Setelah itu kita akan dipanggil masuk ke ruangan khusus untuk melakukan interview. Dan yang ditanyakan pertama kali adalah kita disuruh untuk membaca Al-Quran, kemudian menanyakan kita apakah kita memiliki hafalan. Kalau punya maka kita akan dites hafalan yang kita miliki. Kemudian juga ada beberapa pertanyaan atau persoalan list soal yang harus kita jawab dari pihak TDV. Itu yang menanyakan masalah pengetahuan Islam, pengetahuan seputar Turki, maupun pengetahuan umum. Oke, tasyakur Edirin. Mungkin segitu aja penjelasan dari saya. Insya Allah penjelasan singkat ini bisa dimengerti insya Allah. Dan bagi adik-adik yang ingin bertanya, mungkin nanti ada sesi tanya jawabnya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Hamdi atas paparannya. Kalau yang disampaikan ini lebih kepada Islamic Studies-nya ya, ilahiyatnya. Iya, benar. Oke, terima kasih. Tadi ada tes, wawancara, dan baca atau hafalan Al-Quran. Ustaz, boleh diminta itu yang file barusan, slide-nya, supaya kita sebar ke santri. Kalau dari Ustaz yang sebelumnya kita sudah mendapatkan dari Ustaz Eki. Baik anak-anak sekalian, supaya lebih lengkap lagi informasi terkait studi di Turki, langsung saja selanjutnya kesempatan akan diberikan kepada Ustadz Fauzan, Ustadz Fawaz Ibrahim. Ustadz Fawaz, kami persilahkan untuk melengkapi informasi terkait belajar di Turki. Kalau tadi jalurnya beasiswa, nah sekarang bagaimana mungkin kalau mandiri mungkin Ustadz Fawaz ini. Dipersilakan kepada Ustadz Fawaz. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin asatid dan saudara-saudara semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Fawaz, suaranya boleh dinaikkan lagi sedikit. Oh ya, baik. Tes. Kalau sekarang bagaimana? Sudah lebih keras? Cukup, Ustaz. Terima kasih. Ya, baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya
Saya mohon izin share screen, tetapi kali ini barangkali agak berbeda dibandingkan sebelumnya karena saya belum sempat mempersiapkan slide, tapi saya akan mendemonstrasikan langsung kurang lebih bagaimana nanti untuk masalah pendaftaran dan berbagai macam tips yang berguna untuk pendaftaran untuk jalur mandiri. Baik. Ya, baik. Sebelumnya, sembari saya menunjukkan layar, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Fawaz Ibrahim. Saya mahasiswa S1 jurusan Teknik Material Metalurgi. Saat ini saya sudah sekitar 3 tahun terhitung dari 2017 selama di Sakarya, selama di Turki lebih tepatnya. Baik, sebelumnya saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu bagaimana gambaran umum tentang pendaftaran jalur mandiri dari kuliah untuk universitas di Turki ini. Pada dasarnya sebetulnya sistemnya ada yang melalui jalur ujian, ada juga yang melalui jalur berkas. Nah, untuk jalur ujian ada istilahnya YOC. YOC itu seperti yang tertulis di ini. YOC atau dalam bahasa Turki kepanjangannya adalah Yabancı Öğrenci Sınavı, yang mana ujian ini dijadikan sebagai salah satu kriteria dalam menyeleksi mahasiswa asing. Nah, mungkin supaya ada gambaran konkret seperti apa sih soal ujiannya, saya ada sedikit contoh soal. Sebetulnya kalau boleh berterus terang, soal YOC ini dibandingkan soal SBMPTN dan juga soal ujian mandiri, misalnya ujian mandiri masuk UMS atau universitas macam-macam lainnya, bisa dikatakan relatif lebih mudah karena soal yang ditanyakan itu mayoritas sebatas pada matematika dan logika. Jadi tidak ada yang spesifik untuk masalah bidang tentang IPA misalnya atau IPS. Jadi terbatas seperti ini. Nah, lalu setelah kita semua atau lebih tepatnya setelah teman-teman pondok ini telah mengikuti ujian, nanti setelah ujian yang pertama bukan diberi pengumuman keterima atau tidak. Jadi yang pertama akan diberikan pengumuman hasil nilai dari ujian tersebut. Nah, setelah kita mendapatkan pengumuman hasil atau nilai dari ujian yang kita ikuti, itu nanti bisa kita pakai untuk mendaftar kampus yang kita inginkan. Misalnya saya mengikuti ujian Sakarya YOS. Kemudian saya mendapatkan skor yang itu akan saya manfaatkan untuk mendaftar di kampus Sakarya Univ. Maka setelah saya mendapatkan skor ujian tersebut, saya mengunjungi situsnya dan saya memilih klik ini. Biasanya kalau sudah masa-masa pendaftaran di pojok sebelah kanan sini akan ada kolom apply online. Tapi mungkin karena di sini sedang tidak ada, jadi sedang tidak ada ini ya, karena bukan sedang masanya pendaftaran, di sini tidak ada kolom pendaftarannya. Nah, sebetulnya ujian YOS ini, walaupun diadakan oleh Sakarya University,
itu juga bisa kita gunakan untuk mendaftar universitas lainnya. Misalnya ada universitas lain seperti Bursa Uluda University. Nah, kalau saya ingin memakai ujian tersebut untuk mendaftar, maka saya ke websitenya dan mengikuti link untuk mendaftarnya. Nah, intinya adalah bahwa satu ujian yang kita ikuti itu bisa digunakan untuk mendaftar di berbagai universitas. Jadi prinsip pengadaan ujian ini adalah dia per universitas masing-masing. Jadi bisa jadi Sakarya University pengadaan ujiannya pada waktu tertentu yang berbeda dengan Uluda University. Tetapi hasil nilai ujian Sakarya University ini bisa dipakai untuk mendaftar Bursa Uluda University. Pun demikian baliknya, demikian juga sebaliknya, hasil ujian Uluda University bisa dipakai untuk mendapatkan atau untuk mendaftar Sakarya University. Nah, tapi biasanya itu dengan ketentuan ada pengurangan skor sedikit. Jadi karena hasil ujian Sakarya University ini dia misalnya hanya menggunakan rasio 90%. Misal skor saya 100, saya gunakan untuk mendaftarkan diri ke kampus Bursa Uluda, maka skor saya dihitungnya 90. Tapi seandainya saya menggunakan ujian langsung Bursa Uluda University, 100 itu tetap dinilai sebagai 100. Dan bisa menjadi salah satu referensi waktunya kapan saja sih untuk pendaftaran, baik itu pendaftaran ujian maupun pendaftaran yang mendaftarkan diri sebagai status mahasiswa. Jadi sebelumnya saya sudah jelaskan ada pendaftaran untuk ujian, ada juga pendaftaran untuk mendapatkan status mahasiswa di kampus. Nah, ini biasanya waktunya berbeda. Di sini saya akan saya pause terlebih dahulu share screen-nya. Saya ingin menunjukkan website di mana kita bisa mendapatkan referensi waktunya kapan saja. Ya, baik. Di sini saya sudah buka websitenya. Nah, jadi di sini ada tercantum berbagai macam universitas. Misalnya ada Ankara University, itu dia ada tanggal pendaftarannya ada 5 Agustus sampai 16 Agustus. Ini juga bisa diganti menjadi bahasa Inggris sebetulnya. Kemudian ada universitas lain, dia tanggalnya berbeda. Juga ada Universitas Aban Izzat, dia tanggal juga berbeda untuk pendaftarannya, mulai dari Juli sampai Agustus. Dan di sini daftar ini cukup lengkap dari A sampai Z. Di situ terdaftar lengkap berbagai macam nama universitas dan tanggal pelaksanaan ujiannya, juga ada link yang tertera sehingga kita bisa tahu informasi yang lebih detail. Nah, nanti setelah
tadi stepnya kalau saya review dari awal, pertama kita mengikuti ujian, setelah ada pengumuman nilai, kita pakai nilai itu untuk mendaftarkan ke kampus tertentu, dan setelah itu ada pengumuman. Setelah ada pengumuman itu, kita baru gunakan itu untuk keberangkatan. Dan saya pikir setelah sampai di Turki bagaimana tentang kursus bahasa, saya pikir tadi sudah dijelaskan oleh Mas Eki. Saya pikir cukup, saya cukupkan. Apabila ada pertanyaan, nanti bisa saya jawab insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Fawaz Ibrahim yang telah melengkapi terkait persiapan belajar ke Turki jika prosesnya dilakukan secara mandiri. Begitu ya kurang lebih. Baik, selanjutnya ada pemaparan terakhir dari Ananda Fauzul Azim. Anda sekalian, ini adalah kakak kelas kita semua yang belajar di Turki, alumni Darul Arkom. Langsung saja kepada Ananda Fauzul Azim untuk menyampaikan apakah terkait pengalaman dan hal lainnya memotivasi adik-adik yang ada di sini. Dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih Ustadz Ade. Ini luar biasa sekali. Yang terhormat pada Bapak Mudir, Pak Ayi Mukhtar. Dulu ada pembina saya yang sering membangunkan saya. Siapa? Ini terima kasih sekali. Darul Arkom sekarang sudah luar biasa. Saya lihat ini ada kelas 1A, 1B, sampai 1C ya. Dulu mah nggak ada kan, cuma kelas 1A, 1B, bahkan cuma nggak ada AB-nya gitu. Sekarang udah berkembang, dan alhamdulillah sudah terlihat lah perkembangan Darul Arkom sekarang lebih baik daripada sebelumnya. Langsung saja mungkin saya share sedikit. Oke, langsung saja karena mungkin sudah banyak ya tadi informasi dari Mas Eki, Mas Iflahul Hamdi, dan juga Mas Fawaz terkait beasiswa YTB, beasiswa TDV, dan juga jalur mandiri. Jadi agenda ini, webinar ini sebenarnya mencerminkan bahwa jalan ke Roma itu tidak hanya satu jalan saja gitu, ada 1000 jalan. Jadi jalan ke Turki itu tidak hanya YTB saja, ada TDV, ada jalur mandiri, dan juga ada beasiswa-beasiswa yang lain. Nah, kebetulan saya di sini juga mendapatkan beasiswa kampus, itu Istanbul Sabahattin Zaim University atau disingkat IZU. Mungkin terdapat beberapa perbedaan ya, benefit dan lain sebagainya itu tidak sama dengan YTB dan TDV gitu. Namun nanti saya akan jelaskan lagi apa kelebihan dan sebagainya macamnya. Lanjut saja, perkenalan, saya Fauzul Azim, alumni angkatan 31 Darul Arkom, 31A Putra. Sekarang mendapat beasiswa di master program di IZU, jurusan International Relations, dan juga aktif di beberapa organisasi, PCM Turki dan juga PPI Dunia. Lanjut saja, ini perjalanan singkat. Jadi setelah lulus dari Darul Arkom itu saya mengemban kuliah di UMY, jurusan HI juga. Kemudian setelah dari UMY saya bekerja ke UMJ, mengabdikan diri juga ke Muhammadiyah. UMJ itu Muhammadiyah Jakarta. Nah, di sini saya bertemu dengan mendapatkan informasi-informasi untuk kuliah ke luar negeri, seperti itu. Jadi dari lulus S1 sebenarnya memang tidak ada niat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang S2, belum ada itu setelah lulus. Jadi saya langsung bekerja, namun sejalannya waktu akhirnya saya dituntun lah untuk
mau melanjutkan ke jenjang S2. Dan akhirnya saat saya di UMJ, datanglah dari pihak kampus ini untuk bekerja sama dengan UMJ. Nah, dari sanalah saya tahu bahwa di sini juga ada beasiswa selain YTB, TDV, dan lain sebagainya itu ialah beasiswa kampus itu sendiri gitu. Akhirnya saya mendaftarkan diri ke IZU, Istanbul Sabahattin Zaim University, dan kebetulan di IZU ini ada orang Indonesia yang bekerja di international office-nya gitu. Jadi cukup terbantu sekali waktu itu, dan bahkan sampai sekarang juga beliau masih ada. Jadi kalau misalkan mau bertanya-tanya itu bisa langsung, nanti bisa kontak saya, nanti saya hubungi dengan beliau gitu. Langsung saja, ini fakta unik, mungkin ya ada beberapa fakta uniknya. Yang pertama yang bisa di-highlight adalah IZU ini salah satu pelopor jurusan Islamic Economic Finance di Turki. Itu salah satunya juga karena memang universitas ini berada pada jalan Islam, ya, maksudnya berada pada nuansa Islam yang di mana Turki kita tahu adalah negara sekuler dari masa ke masa dan sekarang dipimpin oleh Recep Tayyip Erdogan, dan IZU juga memiliki keterkaitan dengan Bapak Erdogan, seperti itu. Akhirnya berdirilah IZU, dan juga IZU memiliki fasilitas kursus bahasa juga, ada selain Turki ada Arab, Rusia, dan Spanyol. Seperti itu. Langsung saja, ini tentang IZU, itu ada 7 fakultas. Jadi ada Fakultas Bisnis Manajemen, Hukum, Agama Islam, Humaniora, dan Humaniora dan Ilmu Sosial, Teknik, Kesehatan, dan Pendidikan. Nah, saya berada di Humaniora dan Ilmu Sosial. Di fakultas itu ada jurusan Ilmu Politik dan HI, dan juga Psikologi, Sejarah. Ya, ada 3 itu. Nah, teman-teman para santri Darul Arkom mungkin yang berminat, di sini juga ada Fakultas Agama Islam, juga ada yang lain-lainnya. Itu di sini juga menyediakan kelas dengan berbahasa Inggris gitu. Jadi tidak menggunakan bahasa Turki. Jadi kita bisa langsung masuk di tahun pertama itu masuk langsung semester 1. Saya juga seperti itu. Jadi saya mengambil jurusan hubungan internasional yang berbahasa Inggris. Nah, saya langsung datang ke Turki, diterima, dan langsung masuk semester 1. Jadi kuliah biasa menggunakan bahasa Inggris. Seperti saya di UMY juga mengambil jurusan yang bahasa pengantarnya bahasa Inggris. Jadi itu juga sangat membantu sertifikat kelas internasional itu juga diterima ternyata oleh IZU. Jadi kalau misalkan kita mendaftarkan ke IZU dengan memberikan sertifikat bahwa kita sudah pernah belajar di kelas internasional, dan itu akan diterima gitu sebagai pengganti TOEFL dan IELTS. Nah, ini sedikit perbandingan kehidupan kampus S1 di Indo dan di IZU. Ini khususnya di IZU ya. Perbandingannya mungkin kalau di Indo itu teman-teman itu sangatlah aktif dari segi organisasi, pergerakan, dan juga yang lainnya itu sangat aktif. Nah, berbeda dengan di IZU sendiri, itu rata-rata anak-anak atau rata-rata mahasiswanya mereka fokus kuliah gitu. Kalaupun ada kegiatan di luar kelas, itu pun seperti kegiatan ada juga organisasi, namun tidak seaktif di Indonesia yang bisa mengadakan agenda sampai tingkat nasional, tingkat internasional gitu kan, bahkan demo dan lain sebagainya gitu. Mungkin sedikit cenderung lebih aktif di Indo ya. Nah, di sini tapi kalau di Turki itu kita bisa merasakan feel kita untuk belajar
di sini menyediakan fasilitas lingkungan yang cukup mendukung juga gitu ya. Ini yang gambar pertama ini adalah gedung rektor, terus ini ada tamannya ya. Kemudian ini kampus kita, dan kemudian ini adalah Kutupane, itu library dan masjidnya. Dan sekali lagi memang kalaupun kita mau belajar ke luar negeri, itu mesti datang dari diri kita sendiri. Kenapa kita memilih negara itu, kenapa kita mau belajar ke negara itu gitu. Nah, ini dari saya sendiri kenapa memilih Turki, karena memang negara favorit saya juga itu dari tahun 2009. Dari tahun 2009 saya mengikuti Turki hingga sampai S1 saya skripsi saya itu judulnya berkaitan dengan Turki gitu. Dan akhirnya S2 saya ke Turki. Jadi saya juga sempat berpikir bahwa beasiswa dan yang lainnya itu atau kita mau ke luar negeri itu adalah jodoh gitu. Jadi selama kita berusaha, terus berada pada jalur kita, terus berada pada apa yang kita suka, terus kita kembangkan, itu akan mendorong kita untuk mencapai apa yang kita impikan gitu. Dan kedua, alasan kedua itu memiliki kultur agama yang mirip dengan Indonesia, yaitu berpenduduk mayoritas Islam, namun tetap memiliki aroma Eropa yang sangat kuat. Nah, ini salah satu hal yang positif juga, karena memang kalau misalkan kita mau ke Eropa itu, tapi kita mau harga yang murah dan juga kita mau mendapatkan makanan halal yang mudah, itu Turki. Gitu. Jadi ini alternatif yang sangat baik sekali buat kita, terutama yang beragama Islam ya. Di sini masjid itu banyak, jadi kita mau sholat Jumat nggak susah, mau sholat biasa ke masjid juga nggak susah, itu 5 waktu, itu sholat terus gitu kan. Jadi tidak merasa berada di rumah gitu. Kalau misalkan kita mudah sekali untuk beribadah kan. Seperti halnya di Indonesia, kita nuansa keislamannya itu terasa di sini. Nah, yang selanjutnya adalah destinasi wisata yang juga sudah diketahui oleh teman-teman dan lain sebagainya. Dan yang selanjutnya adalah biaya hidup yang terjangkau. Jadi data ranking biaya hidup termahal di dunia itu menurut website Mercer, Istanbul itu berada pada urutan ke-156. Bahkan Jakarta urutan ke-86 termahal. Nah, di data ini itu menunjukkan bahwa Jakarta itu lebih mahal daripada Turki gitu. Jadi daripada Istanbul. Tapi memang ada beberapa barang itu yang memang lebih murah daripada di Jakarta, ada juga yang lebih mahal daripada Jakarta. Tapi kalau kita berkeliling di sini sebagai turis, itu mahal terhitungnya gitu. Dan bagi kita, bagi para pelajar, sangatlah murah karena kita dihitung sebagai pelajar itu diberikan kompensasi atau diskon gitu kebanyakan. Jadi seperti misalkan biaya transportasi itu kita mendapatkan potongan hingga 50% dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi sangatlah murah gitu biaya hidup di sini. Ini bisa dilihat bahwa untuk 1 bulan saja kalau pribadi itu 450 lira 1 bulan sudah membayar fasilitas rumah, listrik, gas, air, internet, makanan, pokok dan lain sebagainya itu 810.000 per bulan. Itu rata-rata. Nah, bisa lebih, bisa sampai 1 juta, bisa sampai 2 juta. Rata-rata 2 juta, 1.500.000 gitu. Itu sudah mencakup semuanya untuk para pelajar yang di sini. Jadi sangatlah murah ya kalau misalkan kita bandingkan dengan negara-negara Eropa yang lain, kayak misalkan Perancis, Jerman, atau bahkan UK, itu sangatlah mahal karena menggunakan kurs mata uang
euro dan juga pound sterling itu sangatlah tinggi. Nah, ini keuntungan kita di Turki. Yang selanjutnya adalah sebagai laboratorium ilmu. Tadi sudah disampaikan oleh Mas Samsul juga dan lain sebagainya, bahwa di Turki ini terdapat segudang ilmu yang sangat fresh ya gitu. Jadi di sini adalah laboratorium mini ilmu. Jadi kita langsung datang ke tempat yang bersejarah. Misalkan kalau kita mempelajari sejarah, di sini langsung kita melihat secara langsung sejarah itu seperti apa, tempatnya itu seperti apa. Atau misalkan kita belajar tentang politik, bagaimana strategi politik dan strategis dan lain sebagainya, secara geopolitik dan lain sebagainya, Turki itu memiliki keunikan gitu. Jadi sangat bagus sekali untuk mempelajari itu di tempatnya langsung, karena memang kalau kita mendengar sesuatu tentang Turki dari Indonesia itu terkadang berbeda sama yang kita dengar langsung di sini gitu. Jadi gitu, kayak misalkan orang Indonesia itu memandang Turki ini sangatlah Islami dan semuanya itu adalah orang Islam yang baik-baik. Pas kita datang ke sini ternyata nggak sebegitunya gitu. Jadi memang banyak sekali yang bisa kita gali dari Turki ini, dari segi sejarah, dari segi kultur budaya, dan juga geopolitiknya. Itu sangat menarik. Dan juga agama Islam. Nah, di sini Turki itu leading dalam ilmu sains murni, teknik sipil, rekonstruksi bangunan, agronomi. Menurut beberapa orang yang pernah belajar di Turki. Nah, di sini ada beberapa beasiswa. Ya, tadi sudah YTB dan TDV, dan ini yang pertama adalah IZU Scholarship. Itu bisa dibuka di www.apply.izu.edu.tr. Itu bisa teman-teman lihat. Nanti di sana juga ini ada beberapa persyaratan terkait beasiswa IZU. Sebenarnya persyaratan beasiswa itu sama dengan persyaratan, hampir sama dengan persyaratan TDV dan lain sebagainya, itu seperti berkas-berkas, yaitu ijazah, transkrip nilai, surat rekomendasi minimal 2 gitu kan, dan juga dokumen pribadi, dokumen pendukung, sertifikat. Nah, itu semuanya sama. Dan di sini untuk TOEFL dan lain sebagainya, itu sebenarnya kalau di IZU sendiri itu adalah persyaratan untuk memasuki kelas. Nah, jadi untuk diterima di IZU, berkas-berkas itu tidak diminta TOEFL-nya gitu. Namun nanti TOEFL-nya akan diminta setelah kita udah mau memasuki kelasnya. Jadi kalau misalkan kita pilih kelas yang berbahasa Inggris, nanti diminta TOEFL atau sertifikat bahasa Inggris gitu, atau yang membuktikan kita mahir dalam bahasa Inggris. Nah, kalau misalkan kita mengambil bahasa Turki, nanti diminta juga TOMER namanya itu, dan juga tadi ada YOS ya, tadi YOC udah disebutkan oleh Mas Fawaz. YOC juga diterima di IZU itu untuk meminta beasiswa full. Nah, beasiswa di IZU ini mencangkup tuition fee saja. Nah, tadi yang kita dengar dari YTB, TDV itu meliputi semua, bahkan sampai tiket pulang pergi itu ditanggung ya oleh YTB dan TDV. Nah, di IZU ini tidak, itu hanya mencangkup tuition fee-nya. Nah, untuk biaya kehidupan sehari-hari, yaitu tadi kan karena murah, jadi kita bisa menghandle itu semua. Dan bahkan ada banyak cara untuk kita bisa mendapatkan dana tambahan. Nah, jadi misalkan kita mengajukan ke lembaga-lembaga Indonesia yang berada di Indonesia, mengajukan dana bantuan kuliah ke luar negeri. Nah, itu bisa kita ajukan ke lembaga-lembaga amil zakat gitu. Nah, yang kita tahu Muhammadiyah memiliki Lazismu dan ada juga Basnas. Nah, mereka itu sebenarnya ada dana, mereka menyediakan dana untuk memberangkatkan mahasiswa-mahasiswa ke luar negeri.
Nah, terutama Lazismu, sebenarnya mereka ada program bantuan dana kuliah untuk S1. Nah, untuk S2, pas kemarin saya mengajukan ke Lazismu, kata Lazismu ini yang pertama gitu. Jadi untuk S2 mungkin baru beberapa kali ya Lazismu memberikan, namun teman-teman bisa mencoba gitu. Apalagi yang mau mengajukan S1 ya. S1 itu sangat banyak sekali lembaga-lembaga di Indonesia itu yang akan membantu dalam pendanaan. Nah itu dan lumayan ya, bisa meliputi tiket pesawat juga, dan juga bisa mengcover beberapa bulan biaya hidup di sini. Gitu. Nah itu sedikit informasi terkait bagaimana kita bisa mendapatkan dana tambahan untuk kita bisa berangkat ke sini. Jadi sangat banyak sekali cara untuk ke luar negeri. Nah, salah satunya itu karena memang kadang di Indonesia itu bukan hanya Lazismu dan Basnas saja ya, banyak lembaga amil zakat itu selain itu, dan mungkin saja mereka menyediakan dana itu. Kalau kita cari itu bisa saja dapat, dan itu banyak sekali. Nah, jadi memang bisa teman-teman kalau teman-teman mau mencari lebih banyak lagi itu juga bisa. Gitu. Jadi nanti ke cover lah semua biaya hidup di sini, itu luar biasa ya. Nah, tadi itu terkait beasiswa, dan ini sedikit tips dan trik juga. Memang tadi juga ada beberapa sudah disebutkan, yaitu tentukan jurusan, terus sebisa mungkin kuliah menggunakan beasiswa atau mandiri. Jadi kuliah di Turki itu kadang juga ada yang menggunakan jalur agen gitu ya, jalur agen dan lainnya. Nah, kalau saya pribadi itu mengusulkan jalur beasiswa atau mandiri tadi seperti Mas Fawas gitu. Karena mandiri tadi lebih memangkas biaya kalau misalkan kita menggunakan agen. Karena agen itu akan mematok lebih tinggi. Nah, yang selanjutnya gunakan fasilitas sosial media PPI. Nah, di sini teman-teman kalau misalkan ada yang belum tahu PPI itu apa? PPI itu Perhimpunan Pelajar Indonesia. Jadi di setiap negara ada perhimpunan pelajar Indonesianya, termasuk di Turki. Nah, di Turki namanya PPI Turki. Nanti di Instagram juga ada itu @PPI Turki. Nah, teman-teman banyak di situ info-info beasiswa, info-info kehidupan di Turki. Ada juga PPI Istanbul. Nah, setiap kota juga ada PPI sebenarnya. Nah, itu teman-teman bisa cari di Instagram. Nah, itu untuk membantu informasi. Yang kemudian nomor 4 itu memilih jurusan berbahasa Inggris, itu juga lebih memudahkan. Nah, walaupun begitu tetap sangat dianjurkan belajar berbahasa Turki. Nah, jadi karena saya di sini mengambil jurusan yang berbahasa Inggris, itu saya menganjurkan ya berbahasa Inggris karena memang memudahkan kita untuk belajar. Karena informasi-informasi yang datang di kelas itu sangatlah mudah dicerna dengan bahasa Inggris. Tapi kalau teman-teman mengajukan YTB dan TDV itu tidak apa-apa. Nanti teman-teman bisa belajar Turki dan terus terasah bahasa Turkinya itu di kelas. Jadi itu salah satu poin tambahannya ya, poin plusnya. Jadi bahasa Turki teman-teman itu akan terus meningkat seiring mengikutinya kelas atau waktu gitu di Turki. Nah, kalau saya di sini mesti mencari kadang otodidak sendiri belajar bahasa Turki karena yang tadi kelas itu berbahasa Inggris, merasa tidak ini, jadi hanya sendiri saja otodidak itu belajar bahasa Turki, itu juga bisa. Yang selanjutnya share tempat tinggal bersama teman. Itu yang tadi saya sebutkan biayanya itu karena kita men-share dengan beberapa orang di sini, ada 6 orang satu rumah gitu kan. Itu hanya patungan 1 juta per orang gitu. Sebulan sampai makan-makannya bisa dibeli. Nah, untuk makan itu bisa masak sendiri untuk meminimalisir biaya, bersosialisasi dengan pelajar itu juga
pilihan ya, namun dianjurkan. Tapi kalau bisa bersosialisasi dengan warga Turki itu lebih bagus gitu. Dan yang terakhir ada berorganisasi. Itu dari saya sendiri ya. Jadi dimanapun dan kapanpun, karena Darul Arkom ya, Darul Arkom ini sangatlah mahir dalam berorganisasi. Jadi memang sudah terbiasa gitu untuk berorganisasi. Nah buat teman-teman juga pastinya kalau di mana-mana nggak asing lah sama yang namanya organisasi dan bisa berbaur dengan sangat mudah gitu dimanapun teman-teman Darul Arkom ini berada gitu. Tantangannya, Istanbul merupakan kota terpadat nomor 1 di Eropa dengan jumlah penduduk 20 juta orang. Jadi memiliki beragam watak dan kelompok manusia, ada semua di sini gitu. Nah, jadi kita ya tadi seperti Mas Eki bilang culture shock itu biasa, ya memang harus dibiasakan gitu. Dan jumlah penduduk sekuler dengan agamis sama-sama besar. Nah itu juga hal-hal yang lainnya. Tapi tidak apa, nanti teman-teman yang penting fokus gimana caranya bisa mendapatkan pendidikan di Turki ataupun di luar negeri. Dan itu bisa ditanamkan dari sejak dini ya. Ini teman-teman kelas 1, kelas 2 luar biasa sekali yang mengikuti agenda ini bisa terpikir dari sekarang, oh saya mau ke negara ini, saya suka negara ini, saya ke sini. Nah, itu bisa direncanakan dari sejak dini ya. Nah, ini sedikit jadi kalau saya menghadiri webinar-webinar kemarin juga saya men-share how to find your purpose dan what inspires me dan sebagainya. Ini ada beberapa memang tadi juga Ustadz Ade bilang untuk memotivasi teman-teman ya. Jadi tugas saya di sini melengkapi dari informasi-informasi sebelumnya yang tentang beasiswa dan sebagainya, itu bagaimana kita memotivasi diri gitu kan. Jadi yang pertama itu knowing yourself, jadi mengetahui diri sendiri itu sangat penting. Kelemahan, kekurangan, dan lain sebagainya itu harus kita ketahui, dan kadang kita bingung di mana kelebihan kita, di mana kekurangan kita. Nah, caranya itu challenge yourself. Nah, ini cara yang kedua, challenge yourself itu untuk mengetahui diri kita berada di mana gitu. Ya, challenge yourself ini bisa halnya kita ketika ada kesempatan yang datang itu kita ambil, misalkan kamu ditunjuk jadi ketua atau kamu ditunjuk sebagai moderator atau apa. Nah, itu kita berusaha untuk mengambil kesempatan itu dengan berniat untuk challenge myself gitu. Jadi ketika kita terjun, kita akan tahu di mana kekurangan kita, di mana kelebihan kita, dan itu harus menjadi catatan. Dan kemudian dievaluasi dan belajar terus. Akhirnya kita tahu di sinilah kekuatan kita, dan kemudian kita tahu di mana nanti kita akan mengambil, misalkan untuk beasiswa atau jurusan, saya ingin mengambil jurusan ini karena saya bagus di bidang ini. Nah, itu nanti juga bisa sampai ke sana. Ini beberapa ada pepatah yang menginspirasi saya dari dulu. Yang pertama dari Ustadz Kiai Air Fahrudin, itu jangan tolak menolak jika ditunjuk untuk menjadi pemimpin, tapi jangan berebut menjadi pemimpin. Ya, bahasa simpelnya terima, atau kalau misalkan ada peluang datang itu ambil, jangan sampai sia-siakan peluang karena kesempatan nggak datang 2 kali gitu. Terus ada dari Sultan Syahrir, hidup yang diperjuangkan tidak akan dimenangkan. Jadi memang harus kita perjuangkan semuanya sampai kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Dan ada dari surat Al-Baqarah ayat 216, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Di sini saya mengartikan ayat ini untuk membuka pikiran kita. Jadi segala sesuatu yang kita pikirkan itu buruk, itu belum tentu buruk buat kita. Sesuatu yang kita pikirkan baik, itu juga belum tentu baik buat kita. Jadi tetaplah kita terus membuka pikiran, tetaplah kita terus membuka peluang-peluang yang ada. Jangan sampai kita menutup pintu-pintu kesempatan yang akan datang ke kita, itu kita tutup, jangan sampai seperti itu. Jadi kita tetap buka seluas-luasnya supaya kita mendapatkan lebih banyak
kesempatan yang ada gitu. Next, oke. Akademik dan organisasi. Oke, tasyakur adarim. Sekian dari saya, Fauzul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikembalikan ke Ustadz Ade. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ananda Fauzul Azim. Jadi banyak jalan ya menuju Turki. Terima kasih juga atas motivasi-motivasi yang disampaikan, lengkap sekali seluruhnya terkait dengan bagaimana budaya dan hidup di Turki juga sudah dijelaskan. Baiklah Ananda sekalian, para santri yang kami banggakan, atau barangkali para asatid, di sini juga ada orang tua. Bagi yang ingin menyampaikan pertanyaan, dipersilahkan untuk mengangkat tangan, tekan tombol raise hand, nanti akan dipersilahkan. Yang pertama dari Anissa Nur Fauziah. Dipersilakan kepada Anissa Nur Fauziah. Anissa Nur Fauziah, dipersilakan dinyalakan videonya. Ya, langsung saja dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kelas berapa? Saya Anissa Nur Fauziah, alumni sih Pak, alumni angkatan 20. Oh iya betul ya. Keluaran 2015. Ya. Insya Allah sekarang sebenarnya saya udah pernah kontak Bang Fauzul ya, udah pernah. Terus ini kebetulan sekarang saya lagi udah lulus S1 dan lagi mencoba untuk daftar beasiswa S2 di YTB gitu. Di Turki lewat jalur YTB gitu Pak. Terus mungkin ada sedikit pertanyaan-pertanyaan Kak gitu. Yang pertama itu sebenarnya hazanah keilmuan di Turki ini terutama keislaman dalam bidang ilahiyat terutama tafsir itu seperti apa gitu. Karena memang bidang yang ingin saya ambil itu tafsir gitu. Itu sih lebih ke pertanyaan ke arah sana. Mungkin dari kakak-kakak yang tadi dari narasumber bisa menjawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Sebelum dijawab, barangkali di antara para santri atau asatid orang tua, ada yang ingin menambahkan pertanyaannya supaya ditampung terlebih dahulu? Dari orang tua santri ada yang ingin bertanya? Ustadz Jam-Jam? Baik, Ustadz Jam-Jam dipersilakan, Ustadz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tasyakur Edirim. Terima kasih banyak kepada, ya saya mungkin memanggilnya adik-adikku karena saya angkatan 5 di pondok pesantren ini, dan ini Fauzul Azim, terus Fawaz yang alhamdulillah juga dari pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah Turki. Saya mengapresiasi sekali dan berterima kasih banyak, dan ini artinya bahwa anak-anak sekarang sudah banyak peluang bahwa yang namanya melanjutkan studi itu tidak hanya di dalam negeri, tetapi sekarang sudah bisa menyebar di mana-mana. Dan inilah persis seperti yang disampaikan oleh Kiai Dahlan, bahwa pergilah, ada yang jadi dokter, jadi insinyur, dan sebagainya. Dalam konteks kekinian mungkin almarhum Allahyarham guru kita semua Pak Kiai Miskun pun pernah menyatakan hal yang sama. Silahkan, karena kita bercita-cita ingin melahirkan ulama yang intelek, dan intelek yang ulama bisa menyebar kemana-mana. Dan apa yang menjadi cita-cita Kiai Miskun, saya melihat bunga-bunganya sudah terlihat seperti sekarang ini. Di mana yang dari Turki saja tadi sudah menyampaikan banyak sekali, dan orang yang berminat ke sana.
Saya kira dengan cara seperti ini juga bahwa banyak juga kan anak-anak yang ingin ke Turki ke sana untuk studi ke sana. Dan tentunya kami berharap bahwa kakak-kakaknya nanti bisa membantu untuk bisa mempermudah teknis terutama kaitan dengan itu. Terus yang kedua, tentunya bahwa Turki sebagaimana kita pahami secara politik bahwa di mana sekarang sedang lumayan meninggi kan gitu. Nah ini saya ingin tahu bagaimana suasana politik sekarang di sana, apalagi dengan terpaan COVID-19 yang menurut para ahli kan belum bisa berakhir di 2021 ini. Sebab memang kalau lihat pengalaman saya dengan Ustadz Ayi, sudah beberapa kali main ke Turki, tapi ke sana bukan belajar, tetapi membawa jemaah Fuzil. Nanti saya minta ya kepada adik-adikku sekalian, nanti mulai Ustadz Ade, nomor kontaknya. Siapa tahu bahwa satu saat saya bisa pergi lagi ke sana, kan gitu. Sehingga nanti bisa berkomunikasi di sana. Sebab memang kalau di sana itu kita menyaksikan bahwa demo-demo yang disampaikan oleh Pak Ustadz Adim itu nggak ada. Dan demo-demo itu waktunya kalau tidak salah ada waktunya, yaitu pada malam hari pada saat kereta sudah mulai kosong, mereka pada daratan untuk demo dan itu dipusatkan di pusat kota. Sehingga tempat-tempat wisata itu adalah tidak terkena dampak dari demo itu. Kan gitu. Inilah kehebatan cara pengelolanya. Nah, oleh karena itu barangkali mohon informasi terakhir bagaimana tentang ini dan proyeksi untuk tahun 2021-2022 ini gimana untuk adik-adik kita, apakah sangat memungkinkan atau tidak untuk studi di era COVID ini. Barangkali itu saja yang kebetulan tentu kami atas nama pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Barat yang kebetulan saya mendapatkan amanah sebagai sekretaris pimpinan wilayah menyampaikan ucapan terima kasih. Semoga Darul Arqam terus menjadi pesantren Muhammadiyah yang berkemajuan untuk memajukan Indonesia dan mencerahkan semesta. Dan jangan lupa adik-adikku sekalian, kalau sudah beres segera pulang. Dan jangan lupa untuk Muhammadiyah dan alhamdulillah sekarang juga di PCM. Dan kami mohon kepada PCM Turki untuk diinventarisir alumni-alumni Pondok Pesantren Darul Arqam ini harus diajak untuk berorganisasi, jangan dibiarkan mereka begitu saja. Sebab suasana batiniah bermuhammadiyah itu butuh dan butuh proses supaya mereka bisa lebih dewasa, lebih siap untuk menghadapi tantangan di masa-masa yang akan datang. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Semoga adik-adikku sekalian dan pimpinan cabang istimewa Turki semoga selalu sehat, sukses dan ada dalam barokah Allah Subhanahu wa taala. Nasrul minallah wa batun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, terima kasih kepada Ustadz Jamjam. Selanjutnya mungkin Bapak Mudir juga ingin menyampaikan tambahan, menanggapi atau beberapa pertanyaan. Kami persilakan kepada Bapak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali tadi riwayat Wojul. Jadi ceritanya ada universitas dari mana? Universitas dari Turki yang datang ke UMJ ya. Iya, jadi betul. ke UMJ, betul ya, Yun? Iya, Nah, betul. Jadi sekarang tinggal ini bisa nggak yang tadi Ilahiyat itu ya, Ustadz Ade? Universitas Ilahiyat itu langsunglah MOU dengan DA. Jadi nanti MOU dengan DA kita datang ke sana. Jadi pihak DA atau dari pihak Ilahiyat Jamiah yang tadi itu datang ke DA. Kita mau buat MOU ya, bukan J2J, bukan Indo, langsung aja dari satu lembaga pendidikan kepada lembaga pendidikan lain dengan lembaga pendidikan lain dan diketahui oleh PP Muhammadiyah. Jadi kita sendiri yang mentesting, dia sendiri yang mentesting siapa yang layak untuk dikirim ke universitas yang tadi yang kerjasama dengan UMJ atau UMY itu. Nah, apakah bisa nggak gitu tingkat ya dari sananya universitas, sementara di sininya lembaga pendidikan tingkat SMA, tingkat aliyah, tapi kita menginginkan gitu berkelanjutannya, terus ada peluang untuk mendapatkan beasiswa dari universitas tersebut. Terima kasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mudir yang telah menambahkan terkait pertanyaan yang disampaikan.
Untuk yang pertama kami mohon kepada Ustadz Samsul Hidayat barangkali berkenan untuk sedikit yang menanggapi Ustadz, menjawab terutama apa yang disampaikan oleh Ustadz Jamjam terkait informasi-informasi terakhir di Turki bagaimana rekomendasinya. Kemudian dari Ustadz Ai Mukhtar sekilas terkait bagaimana kerjasama yang mungkin bisa diusahakan kami di pesantren saat ini. Kami persilakan kepada Ustadz Samsul Hidayat. Ya, baik, terima kasih Anda, terima kasih Ustadz Moderator, terima kasih Ayahanda PWM Jabar, Ayahanda Jamjam Mirawan, dan Ayahanda Mudir Darul Arkom. Singkat saja Pak, memang sangat bagus sekali apa yang Bapak sampaikan tadi, dan memang di Turki itu memang apalagi dengan isu-isu pendidikan sesama negara Islam itu pada prinsipnya memang mereka sangat welcome gitu, dan lebih dari satu, bukan hanya Indonesia, lebih dari satu negara-negara Islam itu baik dengan institusi pendidikannya, institusi negeri, institusi pendidikan seperti penyalur beasiswa negara itu maupun universitasnya secara langsung maupun lembaga-lembaga swasta di sini seperti itu gitu. Dan itu sangat mungkin dilakukan seperti yang Ayahanda usulkan tadi, tetapi tentu perlu kami sampaikan dulu Ayahanda kepada misal universitas yang dituju, termasuk nanti bisa kita bisa ditanyakan, kita tanyakan ke universitasnya tempatnya Fauzul apakah memungkinkan dilakukan antara SMA yang berniat untuk mengirimkan mahasiswanya ke sekolah ke IZU misalnya satu dalam beberapa tahun misalnya, apakah mereka memungkinkan itu gitu. Nanti mungkin secara bersama-sama sama Fauzul nanti coba akan kami tanyakan Pak, tetapi secara prinsip kami juga setuju dan sangat mendukung itu agar santri dari Darul Arkom bisa studi ke Turki gitu, bukan hanya di kampus itu tapi di kampus-kampus lain. Dan memang PP Muhammadiyah juga Ayahanda ada melakukan MOU terkait dengan itu gitu. Dan termasuk PP Muhammadiyah juga memberikan rekomendasi beasiswa gitu yang akan dilakukan oleh pelamar-pelamar. Tapi memang rekomendasi itu sebagai penguat, tetapi tetap seleksinya beasiswanya di tangan mereka Ayahanda gitu. Dan terima kasih Ayahanda usulannya luar biasa. Mungkin nanti kami akan jajaki bareng Fauzul, bareng Pak Sekretaris juga. Pertama-tama tentu kami akan menanyakan ke sana Ayahanda, karena memang informasi terakhir mereka mungkin MOU antara universitas dengan universitas gitu. Apakah dengan kasus tingkatan lembaga pendidikan tingkatan SMA itu apakah bisa gitu. Baik, seperti itu Ustadz gitu. Mungkin ditambahan Fauzul juga nanti. Ustadz Samsul, sudah cukup, Ustadz? Ada yang ditambahkan lagi? Cukup, Ustadz. Cukup, Ustadz. Ya. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Ustadz bisa membantu kami untuk menjajaki, terutama terkait informasinya terlebih dahulu. Untuk pertanyaan berikutnya, barangkali di sini ada Ustadz Iflahul Hamdi, ya, karena tadi yang bertanya terkait dengan jurusan-jurusan Islamic Studies ya, ilahiyat yang di Marmara University. Ustadz Iflahul Hamdi mungkin barangkali bisa membantu menjawab. Tadi ada alumni Anissa Nur Fauziah ingin menyampaikan atau meneruskan kuliah di Turki S2 terkait jurusan tafsir katanya. Dipersilakan kepada Ustadz Iflahul Hamdi. Oke, bismillahirrahmanirrahim Ustadz. Jadi kalau untuk jurusan S2, kalau boleh jujur saya kurang tahu Ustadz, karena saya masih jurusan S1. Dan jurusan S1 di Turki sendiri untuk keagamaan itu cuma ada satu, Islamic Theology atau Islamic Studies namanya. Kalau S2 saya kurang tahu Ustadz, maksudnya gimana proses pelajarannya dan segala macamnya saya benar-benar tidak tahu. Mungkin senior-senior saya yang dari PCIM Turki lain bisa menjawab. Ya, terima kasih. Baik, silakan Ustaz. Mungkin karena saya pertanyaannya pastinya kurang tadi, tapi kira-kira bagaimana kira-kira iklim belajar sekolah agama jurusan ilahiyat di Turki S2 dan S3 gitu. Nah, sepanjang yang saya ketahui terakhir ini Ustadz, memang kadang ada di Turki itu memang
untuk jurusan agama itu Ustadz diwajibkan 2 bahasa dia. Jadi bahasa Turki dan bahasa Arab itu yang pertama. Dalam pengertian jika dia sudah lulus di universitas itu, jadi jika dikursuskan bahasa Turki setahun, selanjutnya bahasa Arab juga setahun gitu. Seperti itu. Dan memang kasus teman saya yang kasus teman saya yang S3 itu seperti itu. Kebetulan dia diwajibkan bahasa Inggris, bahasa Turki setahun, bahasa Arab setahun gitu. Jadi murni bahasa dia 2 tahun saja gitu. Untuk bahasa saja. Tapi tidak semuanya kampus seperti itu. Kadang hanya ada yang bahasa Turki saja untuk level S2-nya. Tetapi sebaiknya untuk persiapan memang dia sebelum datang ke Turki untuk S2 dan S3 itu bahasa Arabnya sudah dia persiapkan, tes di dalam standar tes, mungkin di TOEFL bahasa Arab itu ada standar-standar seperti itu, sebaiknya harus diikuti gitu untuk memudahkan juga di dalam referensi dan seterusnya. Sepanjang pengetahuan saya seperti itu Ustadz untuk itunya gitu. Baik, terima kasih Ustadz. Mudah-mudahan informasinya membantu. Dipersilakan kepada Ananda Santri yang lainnya jika ada yang disampaikan atau dari orang tua yang mewakili atau dari para asatid. Insya Allah, alhamdulillah yang disampaikan oleh pemateri, pemaparannya sungguh lengkap sekali, sehingga insya Allah tidak banyak mungkin yang ditanyakan malam ini. Semuanya sangat jelas dan lengkap sekali. Kami persilahkan lagi, barangkali jika ada yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk raise hand. Atau ada yang ditambahkan oleh yang lainnya, Ananda Fauzul Azim atau Ustadz Eki, barangkali ada yang ditambahkan terkait apa yang ditanggapi oleh Bapak Ibu yang lainnya tadi. Ya Ustadz. Silakan. Untuk YTB sendiri, ini kan prosesnya sekarang memang sedang dibuka. Hanya ingin mengingatkan bahwasanya YTB sedang membuka pendaftaran hingga tanggal 20 Februari. Kayak gitu. Jadi mohon dicatat bagi adik-adik yang sedang mendaftar, jangan sampai terlewat, karena memang kalau ketika terlewat harus nunggu 1 tahun lagi seperti itu. Itu aja. Baik, terima kasih. Lebih kepada mengingatkan, terutama bagi anak santri yang di kelas 6 yang sedang melaksanakan atau berminat untuk proses beasiswanya jalur YTB, terakhir pendaftaran tanggal 20 ya. Sekarang sudah tanggal 13. Oke, terima kasih. Ini ada yang bertanya, kalau biaya mandiri, berapa biayanya? Apakah harus ada deposit? Kemudian juga terkait YTB, kira-kira peserta yang diterima berapa orang? Mungkin yang YTB, Ustadz Eki, dipersilakan bisa dijawab. Yang diterima, persentasenya bagaimana ya, Ustadz? Oke. Jadi untuk tahun saya sendiri tahun 2019 penerima itu sesuai dengan grup yang kita punya angkatan 2019, penerima untuk tahun 2019 itu kurang lebih 75 sampai 80 orang. Itu meliputi S1, S2 dan S3. Jadi itu sudah meliputi penerima S1, S2 dan S3. Di Istanbul sendiri, karena saya belajar di Istanbul, ada 7 orang yang diterima di Istanbul, sisanya 7 orang itu ada S1, S2 dan S3. Dan sisanya itu di kota-kota lain seperti itu. Untuk pendaftar di tahun saya, sebagai informasi itu memang cukup tinggi, lebih dari 5.000 pendaftar. 5.000 yang diambil kurang lebih sampai menjadi penerima itu 75 sampai 80 orang. Dari 5.000 dari grup yang ada, ya. Ya. Baik, terima kasih. Tapi tetap kita bersemangat. Terkait ini biaya mandiri, mungkin yang bisa menjawabnya Ustadz siapa tadi? Ustadz Fawaz ya? Fawaz atau Fauzul? Ustadz Faujo atau Fawaz ya? Fawaz. Boleh Faujo, boleh Fawaz.
Mas Fawaz silakan. Mas Fawaz silakan. Kayaknya sudah tidak online dia. Mungkin ada hambatan. Mungkin Ananda Fauzul boleh ikut dibantu menjawabnya terkait bagaimana terkait biaya mandiri. Ananda Fauzul, silakan. Ya. Baik, terima kasih Ustadz. Kalau untuk mandiri, biaya itu tergantung dengan universitasnya yang diajukan. Dan tapi teman-teman itu biasanya kalau mandiri itu datang ke Turki, kemudian belajar Tomer atau belajar bahasa Turki. Yang nanti kemudian untuk tes tadi disebutkan YOC, tes mahasiswa internasional untuk di Turki. Jadi untuk biaya sendiri itu, jadi kalau misalkan bisa dihitung dari tiket dan lain sebagainya, itu bisa sampai 10 atau 10 lebih. Dan itu hanya untuk pas datang ke sini, kemudian pas di sini tuh bisa nanti beda lagi kalau misalkan kita belajar Tomer, nanti di Tomer juga ada biayanya juga beda-beda lagi. Ada yang 1.000 lira. 1.000 lira itu sekitar 2 juta, itu satu level. Kemudian nanti ada levelnya itu sampai 5 level. Gitu. Bisa dihitung. Nah, kemudian nanti setelah itu bisa daftar ke univ yang dituju. Teman-teman juga biasanya daftar ke beberapa univ gitu. Nanti masing-masing univ juga beda lagi biayanya. Namun informasi yang saya dapatkan untuk terkait biaya univ di sini itu relatif cukup murah gitu, dibanding di Indonesia, apalagi yang univ negerinya gitu, Ustaz. Kalau univ negeri itu di sini relatif cukup murah karena memang mungkin ada dibantu pendanaannya itu oleh negara. Nah, tapi kalau misalkan kita mendaftar di swasta, itu akan biasanya lebih mahal gitu kalau untuk swasta. Tapi kalau negeri itu murah. Saya pernah dengar itu sekitar kalau nggak salah ya sekitar 1.000 lira gitu per semester, atau bahkan ada yang kurang gitu. 1.000 lira itu ya 2 juta tadi gitu per semester. Nah, nanti tergantung lagi univ-univnya. Itu mungkin dari Mas Iflahul Hamdi ini yang di Marmara bisa di ini harga SPP di Marmara itu berapa gitu. Itu bisa diinfokan tuh mungkin. Sekian Ustaz. Ya, terima kasih.